Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita semakin tahu tujuan kita ya selama di dunia ini tuh hanya melakukan kehendak Tuhan. Tujuan kita bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Kiranya kita semakin hari semakin dikuatkan, kita tahu bahwa tidak ada tujuan lain. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita dengan sadar menyelaraskan keinginan kita dengan tujuan tersebut, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus, kita ke surga, tidak ada tujuan lain. Amin ya. Dan selama kita di muka bumi ini, kita bisa semakin erat ya di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan mau memakai kita lebih-lebih lagi. Amin ya. Karena selama kita ada di dunia ini kesempatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kesempatan kita untuk menjadi apa yang dimaui Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus menyelaraskan semua yang kita lakukan dengan kehendak Tuhan. Kita harus sadar itu. Tidak ada tujuan lain. Karena selama kita di dunia, kita sering menipu diri, yaitu melakukan hal-hal yang kira kita baik. Menurut diri kita bijak, itu harus dilakukan. Padahal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu menipu diri. Kita mencari-cari alasan untuk bisa terus dilakukan. Padahal hati kita tuh sadar itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berbalik arah ya dari tindakan-tindakan tersebut. Tidak ada tujuan lain selain dengan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada tujuan lain selain ke surga. Karena cuma dua, ke surga dan ke neraka. Ke neraka itu tempatnya Lucifer, manusia itu tempatnya surga. Kita harus ingatkan diri kita bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Jadi apapun selama kita di muka bumi ini, apabila kita dihakimi, ingat, semua orang atau orang yang dengan sadar menghakimi, kita tahu itu bukan dari Tuhan. Karena kalau manusia benar-benar mencintai Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, manusia tersebut tidak akan menghakimi, tapi menyelamatkan. Menghakimi untuk menyudutkan. Manusia itu biasanya karena mendapat keuntungan atau manfaat dari menyudutkan atau menghakimi. Kalau tidak mendapatkan keuntungan atau manfaat dari menghakimi, manusia tersebut pasti tidak akan memperdulikan. Tapi kalau sudah menghakimi dengan jangka waktu lama, karena ada manfaat dari dia menghakimi. Karena kalau orang yang benar-benar tahu mengenai Alkitab, atau orang yang benar-benar mencintai Tuhan, dia akan tahu dan sadar bahwa dia itu harus mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selama di muka bumi itu menyelamatkan, bukan menghakimi. Sering berselisih dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Karena saat itu ahli-ahli Taurat tindakannya itu berseberangan dengan apa yang di mulut mereka. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Jadi kita harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa tidak ada tujuan lain selain ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus. Selama di muka bumi ini, kembangkan talenta kita untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberkati orang-orang sekitar kita. Kalau bekerjalah dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi pemecah masalah ya sama di dunia kerja. Kalau di rumah, jadilah anak atau orang tua yang baik, menjadi berkat bagi orang tua atau anak-anak yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Amin ya. Jadi apapun peran kita yang ada di dunia ini, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Pastinya banyak kekurangan.
Karena saat kita melakukan itu, kita harus berhubungan dengan orang-orang yang tentunya mereka punya masalah. Dan seringnya orang-orang di dekatnya yang menjadi pelampiasan. Tapi itulah selama kita ada di dunia. Dan kita tahu tugas kita itu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kalau kita bisa membantu orang menyelesaikan masalah, puji Tuhan. Tapi kalau tidak bisa membantu, kita harus sadar tidak boleh memperberat. Amin ya. Kalau bisa bantu, bantu. Kalau tidak bisa bantu, diam. Jangan memperberat masalah orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kita harus sadar itu. Kita harus menyelaraskan keinginan kita, tindakan kita dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan baca di 1 Korintus ya, pasal yang ketiga ayat 1-9. Judul perikopnya perselisihan. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Di sini Paulus mengatakan, kalau ada manusia yang masih iri, berselisih, itu tandanya masih manusia duniawi. Kita pasti masih berselisih ya. Dan di sini Paulus mengatakan itu manusia duniawi. Jadi saat ada perselisihan, selesaikan. Bukan menghindar. Walaupun sejauh ribuan kilometer, tapi kita bisa mencapainya dan kita tahu itu bisa menyelesaikan masalah, datangi dan selesaikan. Kalau masih ada iri hati dengan alasan apapun, Paulus mengatakan itu manusia duniawi. Amin ya. Karena di sini Paulus mengatakan
Aku menanam, jadi Paulus berkata, aku menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang terpenting itu Allahnya memberi pertumbuhan. Jadi apabila Paulus membuka ladang pelayanan dan kemudian Apolos di situ menyiram ya, menyiram dengan firman, jadi meneruskan pekerjaan Paulus, itu sama-sama penting. Tapi yang lebih penting itu Allah yang memberi pertumbuhan. Karena walaupun Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi kalau tidak ada pertumbuhan itu tidak ada gunanya. Yang terpenting itu Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kita harus sadar, segala iri hati, apabila kita masih ada iri hati, kita membicarakan orang lain, Paulus sudah katakan itu manusia duniawi. Manusia duniawi berarti tidak ada Roh Kudus. Jadi kita harus tahu itu ya. Bukan manusia rohani. Amin ya. Kita harus sadar itu. Dan beritakan kepada semua orang agar orang tahu. Apabila masih ada iri hati, Paulus katakan itu manusia duniawi, bukan rohani. Tidak ada Roh Kudus di hati orang-orang yang iri hati. Ada perselisihan. Ini perkataan Paulus sendiri di Korintus. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal. Dikatakan di ayat pertama, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Paulus berkata, saat itu aku belum bisa berbicara dengan kalian. Karena kalian itu manusia duniawi saat Paulus bertemu. Belum dewasa dalam Kristus. Masih ada iri hati, masih ada perselisihan. Zaman sekarang malah lebih parah. Rebut-rebutan, tidak ada etika. Itu benar-benar manusia duniawi. Seperti tidak ada iman kalau Tuhan itu bisa memberi berkat dengan cara surgawi. Dan itu harus diingatkan. Kita harus mengingatkan, itu duniawi, bukan rohani. Hal-hal yang duniawi itu sia-sia, tidak mendatangkan berkat. Malah kemungkinan besar mendatangkan kutuk. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pertimbangkan dengan baik. Karena yang terpenting itu Allahnya. Allah memberi pertumbuhan atau tidak. Jadi penting bagi kita untuk melakukan segala sesuatu dengan cara rohani, surgawi. Agar apa? Allah memberi pertumbuhan. Kalau segala sesuatu dilakukan dengan cara duniawi itu sia-sia. Karena Allah tidak akan memberi pertumbuhan. Kita harus beritakan ke semua orang. Bukan untuk menghakimi tapi menyelamatkan. Apa gunanya puluhan tahun waktu dibuang tapi untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia di mana Allah tidak akan memberi pertumbuhan. Kita harus beritakan kebenaran ini. Jangan lakukan hal yang sia-sia. Karena apa? Yang melakukannya manusia duniawi, bukan rohani. Paulus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Amin ya. Kita harus beritakan ke semua orang. Bukan untuk menghakimi tapi untuk menyelamatkan. Kalau kebenaran itu menyakitkan, katakan. Karena itu bisa menyelamatkan daripada kepura-puraan tapi mereka masuk jurang. Amin ya. Amin. Kita lanjutkan ayat di 2. Susulah yang kuberikan kepadamu. Bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi kalau apa-apa kesinggung, apa-apa marah, kemudian membalas, itu namanya belum dewasa. Susu yang diberikan. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kita tahu
ada sepasang suami istri yang menjual tanahnya. Sepasang suami istri ini niatnya mau seperti yang lain, mau memberikan tanahnya. Tetapi Roh Kudus berbicara kepada Petrus kalau pasangan suami ini menipu. Tanahnya itu dikatakan dijual tidak sesuai, memberitahunya tidak sesuai. Petrus mengatakan, bukankah kalau tanah itu tidak dijual, itu tetap tanahmu? Dan apabila tanah itu dijual, itu juga uangmu. Kenapa mesti berbohong? Suami istri itu akhirnya meninggal karena tidak ada ketulusan. Amin ya. Kita beritakan itu. Sekarang masalahnya lebih parah. Melakukan hal itu di depan semua orang. Kita harus beritakan untuk menyelamatkan. Karena sekali lagi, yang penting itu Allah memberi pertumbuhan. Berilah dengan tulus, dengan cara menghormati, dengan cara cinta kasih, dengan cara-cara Tuhan. Agar apa? Allah memberi pertumbuhan. Amin ya. Kita tidak menghakimi tapi menyelamatkan. Kalau kebenaran itu menyakitkan, terima. Daripada kepura-puraan tapi membawa masuk jurang yang dalam. Amin ya. Dikatakan di ayat 4. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dikatakan di ayat 6, aku menanam. Jadi ini Paulus ya berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Itu Paulus yang membuka ladang. Dengan segala ketakutan, Paulus ke negara-negara baru, daerah-daerah baru, kota-kota baru. Paulus menanam, Apolos menyiram, menyirami mereka dengan firman-firman, dengan urapan-urapan. Tetapi yang terpenting itu Allah yang memberi pertumbuhan. Amin ya. Karena kalau Allah tidak memberi pertumbuhan, semuanya cuma sia-sia. Hanya hal yang duniawi. Yang kita kejar itu rohaninya, surgawinya, yang kekal. Karena apa? Pertumbuhan dari Allah itu yang terpenting. Di ayat 7 dikatakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita garis bawah ini ya, Allah yang terpenting, karena Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi yang merasa pelayan-pelayan Tuhan, yang bergerak di bidang pelayanan, itu dikatakan kita kawan sekerja Allah. Dan umat Tuhan itu adalah ladang Allah, bangunan Allah, miliknya Allah yang kita kerjakan. Miliknya Allah, jaga baik-baik. Karena nanti akan dikembalikan kepada Allah. Amin ya. Amin. Kiranya ini semakin menguatkan kita untuk kita bisa sadar posisi kita harus bagaimana. Amin ya. Yang kita kejar itu manusia rohani kita. Kalau kita masih manusia duniawi, dikatakan Paulus, aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Nanti Paulus berkata seperti itu. Paulus tidak bisa berbicara dengan orang-orang saat itu karena masih belum menjadi manusia rohani. Amin ya.
masih berselisih tentang sesuatu yang nantinya akan kita tinggalkan. Yang terpenting itu surgawinya. Kenapa harus berselisih tentang sesuatu yang nantinya kita tinggalkan? Pakai talenta kita dengan maksimal. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan memberi pertumbuhan. Bukan siapa yang paling cepat, siapa yang paling bagaimana, tapi yang terpenting itu Allahnya. Allah yang memberi pertumbuhan, jadi berusaha menjadi manusia yang rohani. Jangan jadi manusia duniawi. Di mana Paulus berkata, aku tidak bisa berbicara denganmu sebagai manusia rohani. Masih ada iri hati, masih ada perselisihan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau selalu menyertai kami, melindungi kami, melingkupi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa untuk siapapun yang saat ini sakit, berikan kesembuhan. Apapun yang bukan daripada-Mu Tuhan, Kau cabut Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat berkati kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi, seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di dalam diri kami semuanya, di mana pekerjaan dan usaha ini dapat membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan siapapun dari kami yang memiliki masalah Tuhan, pergumulan hidup, tantangan hidup, tekanan hidup, berikan kelegaan yang daripada-Mu Tuhan, penyelesaian masalah daripada-Mu, solusi daripada-Mu, terobosan daripada-Mu, hujan berkat daripada-Mu, mujizat-Mu, kasih karunia-Mu melimpah dalam diri kami, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.